لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, para hadirin sidang Jumat rahimahullah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang telah melahirkan kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, dan kita bisa melaksanakan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kita berusaha untuk menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada qudwah kita, nabi kita, teladan kita yang membimbing umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islam menuju cahaya, itu Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in, kepada para ulama dan kepada umatnya hingga akhir zaman. Tujuan berwasiat, marilah kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintahnya serta menjauhi apa-apa yang dilarangnya. Pada hari ini umat Islam sedang ditimpa musibah, sedang berduka. Itu tentang kehilangan seorang ulama, yang mana ulama ini merupakan suatu pewaris para nabi, yang beliau yang mengajarkan kepada umatnya, kepada kita semua tentang jalan-jalan yang mana yang harus dilalui dan mana jalan-jalan yang harus kita tidak lalui. Maka bagaimana kita tidak bisa membayangkan bagaimana kalau seandainya tidak ada ulama, tentunya saja manusia ini akan banyak yang tersesat, mungkin bahkan lebih sesat daripada binatang. Kal-an'am bahum adhal, bahkan lebih sesat daripada binatang. Begitu banyaknya jasa para ulama, bahkan Rasulullah SAW mensejajarkan bahwa ulama itu adalah pewaris para nabi, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam hadisnya, wa innal ulama warasatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirham, bahwa sungguhnya ulama itu adalah pewaris para nabi, dan para nabi itu tidak mewariskan dirham atau dinar, tapi mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang mengambil bagian atau mengambil ilmu dari tersebut, maka dia telah mengambil bagian yang sempurna. Maka itulah kedudukan para ulama yang sangat begitu mulia, sampai-sampai itu menjadi adalah pewaris para nabi. Salah satu ciri akhir zaman yaitu adalah dicabutnya atau diwafatkannya para ulama, dicabutnya ilmu dari para ulama. Dalam sebuah hadis dinyatakan bahwa di antara tanda-tanda kiamat adalah sedikitnya ilmu dan tersebarnya kebodohan dan merajalelanya zina. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis lain juga disampaikan bahwa sampai ilmu dicabut, banyak gempa, banyak semakin waktu itu semakin dekat, terasa dekat, dan fitnah merajalela. Jadi para hadirin sedang
Jum'ah rahimakumullah, kita sedang berada di akhir zaman ini, umat akhir zaman. Tentunya saja banyak-banyak sekali tanda-tanda di akhir zaman ini, tanda-tanda hari kiamat, yaitu sampai ilmu itu dicabut yang dari para ulama. Maka banyak gempa, yang kedua adalah banyaknya gempa, banyak gempa, banyak bencana-bencana alam. Itu menjadi salah satu tanda-tanda daripada hari kiamat. Juga yang ketiga adalah semakin terasa dekatnya waktu, dari jam ke jam, dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Bahkan itu terasa perputarannya sangat cepat. Ini menunjukkan bahwa kita sedang berada di akhir zaman. Maka oleh sebab itu mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmah, bisa mengambil pelajaran, bisa mengambil ibrah dari setiap peristiwa-peristiwa yang ada di lingkungan kita, yang kita saksikan, sehingga mudah-mudahan kita semua bisa lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan amal ibadah kita, meningkatkan amal soleh kita, lebih peduli lagi terhadap saudara-saudara kita yang terkena bencana. Dan kita perbanyak zikir kita, perbanyak salawat kita, perbanyak baca Quran kita dalam rangka untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan wasilah tersebut Allah Subhanahu wa taala melindungi kita, menyelamatkan kita, melindungi keluarga-keluarga kita dari semua musibah-musibah yang terjadi. Para hadirin sidang Jumat rahimakumullah, dalam hadis yang lain juga disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencabut ilmu secara langsung dengan membentaknya, tapi Allah akan mewafatkan para ulama, sehingga ketika tidak tersisa lagi orang yang berilmu, maka manusia mengangkat orang-orang yang jahil. Maka saat tokoh-tokoh itu ditanya tentang suatu perkara agama, maka dia menjawabnya tidak berdasarkan ilmu. Itulah di mana kondisi-kondisi akhir zaman. Para hadirin sidang Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua bisa mengambil pelajaran dari atas segala peristiwa-peristiwa yang terjadi di muka bumi ini. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wa amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim. Ya ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Astaghfirullah li wa lakum.